Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita tua yang menjual bunga di jalan diolok-olok oleh pria orang kaya. Dia menghadiahinya toko keesokan harinya. Dikutip dari erabaru.net, seorang pemilik mal kaya mengusir seorang wanita tua miskin yang menjual bunga di jalan di luar kompleksnya. Dia mengejeknya, mengatakan dia miskin dan bau. Tapi kejadian yang membahayakan hidupnya beberapa saat kemudian membuatnya mempertimbangkan kembali pendapatnya tentang dia. Pada suatu sore yang terik, Maria, 55 tahun, duduk di bangku kecil di luar pusat perbelanjaan besar. Mawar dan lili di standnya tetap segar dan bersinar di bawah naungan payung. Maria duduk di sana pada sore yang panas, menunggu pelanggan membelikan karangan bunganya. Setelah pensiun dari panti asuhan, Maria memendam cinta yang mendalam untuk berkebun. Pekarangan kecil di luar rumah kecilnya menanam berbagai bunga mawar dan lili yang sering dia jual. Wanita itu melakukan ini tidak untuk keuntungan apapun. Dia hanya ingin melihat senyum di wajah orang-orang yang membeli karangan bunganya dengan harga yang wajar. Jadi dia berharap untuk bertemu pelanggan yang bahagia hari itu. Saat itulah dia bertemu dengan Tuan Mason Lodge, pemilik mal yang membenci orang miskin yang berkeliaran di luar malnya. "Hai wanita tua, menurutmu apa yang kamu lakukan di luar malku?" Dia marah pada Maria. "Bersihkan kekacauan ini sekarang." Wanita tua yang malang itu memandang Mason dengan malu-malu. "Maaf Pak, tapi saya pikir saya bisa dengan mudah menjual bunga saya di sini karena jalan ini sering ramai." Mason menyeringai dan memintanya untuk segera pergi. "Lihat saja pakaianmu yang kotor, baumu tidak enak, seperti sampah yang membusuk. Kamu merusak keindahan malku. Sekarang keluar." Mata Maria dipenuhi air mata. "Apakah Anda tuli wanita tua? Keluar dari sini atau saya akan meminta keamanan saya mengusir Anda," teriak Mason lagi. Maria yang malang mengumpulkan bunga-bunganya di keranjang dan pindah lebih jauh dari mal ke peron. Itu sangat panas dan tidak ada orang yang terlihat membantunya. Orang-orang miskin akhir-akhir ini, Mason mengerang. Dia merasa stan bunga kecil milik Maria di luar mal besarnya menodai harga diri dan gengsinya. Malamnya, Mason pulang dari mal. Ketika dia berbelok dan mencapai jalan utama, dia melihat Maria duduk di sana dengan semua bunganya masih utuh. Dia menatapnya dan menyeringai. "Wanita yang malang, Anda setidaknya bisa menjual beberapa bunga jika Anda tinggal di luar mal saya. Reputasi saya seperti itu," dia membual. Kata-katanya menyakiti Maria, tetapi dia tetap tenang. "Jika saya melihat Anda bermain-main di mal saya lagi, saya akan meminta keamanan saya untuk mengusir Anda. Apakah itu jelas?" Dia memperingatkan. Maria memperhatikan mobil Mason mencapai ujung jalan sampai tiba-tiba berhenti. Kemudian beberapa pria mengepung mobil dan memaksa Mason keluar dari kendaraan. "Beri aku dompet dan teleponmu, Pak Tua." Maria mendengar seorang gangster berkata. Dia mendengarkan lagi dan mengenali suara itu. "Andrew, berhenti dan pergi sekarang juga," dia berteriak mendekati tempat kejadian. "Tinggalkan pria malang itu sekarang juga atau aku akan menelepon polisi." Maria pernah bekerja dengan Andrew di panti asuhan sebelumnya. Dia diberhentikan dari pekerjaan karena perilaku yang buruk. "Kamu memalukan ibuku yang malang. Tunggu sampai aku memberitahunya tentang apa yang kamu lakukan untuk mencari nafkah." Maria marah. "Mengapa kamu tidak mencari pekerjaan yang layak daripada merampok orang?" Andre mengumpulkan gengnya dan melarikan diri dari tempat itu, membuat Mason terpana oleh keberanian Maria.
Dia kehabisan kata-kata dan wanita tua itu pergi bahkan sebelum dia bisa berterima kasih padanya. Masih belum pulih dari mimpi buruk yang baru saja dia temui, dia memutuskan untuk menghadapinya nanti dan segera pergi. Keesokan harinya, Maria mengunci rumahnya dan hendak pergi ke peron untuk mendirikan stan bunganya ketika sebuah mobil hitam menepi di luar. "Hai," Mason melambai padanya saat dia melompat keluar dari mobil. "Apa kabarmu?" Maria tercengang. "Bagaimana kamu mendapatkan alamatku?" Dia bertanya padanya. Mason mendapatkan alamat wanita itu dari salah satu security yang pernah membeli bunga darinya. Maria dengan jujur mengungkapkan alamatnya kepada pria itu. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" kata Maria. "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menjual bunga di luar mallmu." Mason merasa malu ketika Maria mengatakan ini. Dia menawari wanita itu tumpangan, meyakinkannya bahwa dia pasti akan menyukai kejutan kecil yang dia berikan untuknya. Maria dengan enggan setuju. Ketika mereka tiba di Mall Mason, dia meminta Maria untuk mengikutinya masuk. "Tapi saya tidak berpakaian bagus dan saya akan terlihat tidak cocok di gedung mahal Anda," katanya. Mason hanya tersenyum dan menepuk pundaknya. Kemudian dia membawanya ke sebuah toko dan mengatakan kepadanya bahwa itu semua miliknya. "Ini adalah toko bunga baru Anda. Anda sekarang adalah pemilik toko bunga baru di mall kami," seru Mason. Maria tercengang. Toko itu dihiasi dengan ratusan bunga indah dari seluruh negeri. Dia bahkan diizinkan untuk menjual bunga dari kebunnya di sana. "Oh, terima kasih Tuan Lodge. Tapi saya rasa saya tidak bisa menerima tawaran sebesar itu dari Anda," katanya. Maria perlu banyak meyakinkan, tetapi dia akhirnya menerima. Sebagai tanda terima kasih tambahan, Mason juga menghadiahkannya sebuah mobil. Dia memeluknya dan segera pergi karena dia takut dia akan menolak tawaran itu lagi. Maria diliputi kegembiraan. Semuanya terjadi terlalu cepat dan dia senang. Beberapa hari kemudian, Andre mengunjunginya di toko. "Halo Maria, aku datang untuk mengundangmu makan malam bersama keluargaku. Aku mendapat pekerjaan baru sebagai bartender," dia berkata. Maria tidak bisa mempercayai telinganya. Dia senang bahwa Andre telah memperbaiki jalannya setelah apa yang dia katakan padanya. Pada akhirnya perbuatan baik wanita tua itu berubah menjadi pengalaman berharga baginya, Mason dan Andrew. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Anda mungkin tidak pernah tahu peran apa yang mungkin mereka mainkan dalam hidup Anda. Mason membenci orang miskin di luar mallnya. Dia mengusir Maria setelah melihat dia menjual bunga di sana. Tapi kemudian itu bisa berakhir tragis baginya jika dia tidak menyelamatkannya dari para gangster yang mencoba merampoknya. Belajarlah untuk menghormati semua orang terlepas dari seberapa kaya atau miskinnya mereka. Mason memandang rendah Maria karena dia miskin. Dia mengejeknya dan tidak menghormatinya. Tapi keadaan berbalik ketika dia menyelamatkannya dan dia menyadari kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.